Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 251111111003 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem reproduksi laki-laki. Jadi, sistem reproduksi laki-laki itu adalah salah satu rangkaian organ yang secara bersama-sama berfungsi untuk memproduksi, mematangkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma, serta menghasilkan hormon-hormon penting yang mengatur fungsi seksual dan fertilitas. Sistem ini tersusun dari organ reproduksi internal, organ reproduksi eksternal, dan berbagai kelenjar yang memberikan kontribusi pada pembentukan cairan semen. Seluruh organ bekerja secara simultan dan terkoordinasi, dimulai dari proses pembentukan sperma di testis hingga transportasinya melalui saluran panjang yang berliku sampai akhirnya dikeluarkan melalui penis saat ejakulasi. Organ utama yang menjadi pusat produksi sperma adalah testis. Organ berbentuk oval yang ditempatkan di dalam kantung skrotum. Letak testis yang berada di luar rongga tubuh memiliki tujuan fisiologis yang penting, yaitu menjaga suhu testis agar tetap lebih rendah daripada suhu tubuh. Suhu yang lebih rendah ini sangat krusial karena spermatogenesis, proses pembentukan sperma, hanya dapat berlangsung optimal pada suhu sekitar 34-35 derajat Celcius. Secara anatomi, testis diselimuti oleh beberapa lapisan termasuk tunika vaginalis sebagai lapisan luar dan tunika albuginea, lapisan fibrosa tebal yang membentuk septa-septa yang membagi testis menjadi lobulus-lobulus kecil di lobulus kecil. Di dalam lobulus inilah terdapat tubulus seminiferus, struktur berkelok-kelok tempat sel-sel germinal berkembang. Di dalam tubulus seminiferus terdapat dua jenis sel penting. Pertama adalah sel-sel germinal, yaitu sel-sel yang akan mengalami pembelahan mitosis dan meiosis untuk menghasilkan spermatozoa. Kedua adalah sel Sertoli, yaitu sel penyokong yang berfungsi memberikan nutrisi, dukungan mekanik, dan perlindungan bagi sel-sel germinal. Sel Sertoli juga berperan membatasi lingkungan mikro di dalam tubulus sehingga proses spermatogenesis dapat berlangsung sempurna. Pada ruang antartubulus terdapat sel-sel Leydig yang merupakan produsen hormon testosteron. Hormon testosteron ini sangat penting dalam pengaturan karakteristik seksual laki-laki, mulai dari suara yang lebih dalam, pertumbuhan rambut tubuh, perkembangan massa otot, hingga dorongan seksual. Setelah diproduksi di tubulus seminiferus, sperma yang masih belum matang akan dialurkan menuju rete testis, suatu jaringan saluran kecil yang kemudian menghubungkan ke ductuli efferentes. Dari sini, sperma bergerak menuju epididymis, salah satu struktur penting dalam proses pematangan sperma. Epididymis menempel di bagian posterior testis dan terdapat dari 3 bagian, kepala, badan, dan ekor. Lamanya sperma berada dalam epididymis memungkinkan terjadinya pematangan struktural dan fungsional, termasuk perkembangan kemampuan motilitas, perubahan membran plasma, dan kemampuan untuk mengenali sel telur. Selama proses ini, epididymis juga menjadi tempat penyimpanan sperma hingga nantinya ejakulasi. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran panjang yang berotot tebal, merupakan lanjutan dari epididymis. Dinding vas deferens itu tersusun dari otot polos 3 jenis yang memberikan kekuatan kontraksi yang diperlukan untuk mendorong sperma naik menuju rongga pelvis. Vas deferens berjalan dari skrotum memasuki daerah inguinal melalui canus inguinalis, kemudian berbelok menuju belakang kandung kemih dan bersatu dengan ductus dari vesikula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius. Sperma yang keluar dari vas deferens itu akan bercampur dengan cairan dari kelenjar aksesoris. Kelenjar-kelenjar inilah
yang menghasilkan berbagai komponen cairan semen yang penting bagi kelangsungan hidup sperma. Kelenjar sperma dan terbesar kontribusinya adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis menghasilkan cairan kental berwarna kekuningan kaya fruktosa yang berguna sebagai sumber energi utama untuk pergerakan sperma saat melewati saluran reproduksi wanita. Selain itu, cairan vesikula seminalis juga mengandung prostaglandin, zat yang dapat membantu merangsang kontraksi otot pada saluran reproduksi wanita sehingga membantu transportasi sperma menuju tuba falopik. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah sebuah organ tunggal yang mengelilingi bagian awal uretra. Prostat menghasilkan cairan berwarna putih susu yang bersifat sedikit basah. Cairan ini berfungsi penting sebagai penyeimbang pH karena uretra dan vagina cenderung bersifat asam sehingga dapat merusak sperma. Prostat juga menghasilkan PSA atau prostate specific antigen, enzim yang membantu mencairkan gumpalan semen setelah beberapa menit ejakulasi sehingga mempermudah pergerakan sperma menuju serviks. Secara anatomi, prostat terbagi menjadi beberapa zona. Yang pertama adalah zona perifer, zona sentral, dan zona transisional. Masing-masing memiliki karakteristik histologi dan relevansi klinis yang berbeda. Misalnya, zona perifer adalah lokasi paling umum terjadinya kanker prostat. Sementara itu, kelenjar bouretralis atau kelenjar Cooper bertanggung jawab menghasilkan cairan pra-ejakulasi berupa mucus jernih. Walaupun volumenya kecil, cairan ini sangat penting karena berfungsi melumasi uretra, mengurangi gesekan selama ejakulasi, dan menetralkan sisa urin yang mungkin masih tertinggal di saluran uretra, yang jika tidak dinetralkan dapat merusak sperma. Organ reproduksi eksternal laki-laki terdiri dari penis dan skrotum. Penis merupakan organ kopulasi yang juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Penis itu terdiri dari 3 massa jaringan erektil, 2 corpus cavernosum di superior, dan 1 corpus spongiosum yang berada di inferior dan mengelilingi uretra. Saat terjadi rangsangan seksual, darah akan mengisi sinus cavernosus dalam jaringan ini, mengakibatkan ereksi. Ereksi memungkinkan penetrasi saat hubungan seksual hingga memfasilitasi ejakulasi sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Pada ujung penis terdapat glans penis yang dapat padat reseptor sensori sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Sedangkan skrotum adalah kantung kulit berwarna lebih gelap yang berfungsi melindungi dan mengatur suhu testis. Skrotum mengandung otot dartos dan otot cremaster. Ketika suhu lingkungan dingin, otot itu akan berkontraksi untuk mengangkat testis lebih dekat ke tubuh sehingga suhunya meningkat. Sebaliknya ketika panas, otot dartos relaksasi untuk memperlebar skrotum dan menjaga testis tetap sejuk. Mekanisme termoregulasi ini sangat penting karena spermatogenesis dapat terganggu hanya dengan peningkatan suhu di beberapa derajat. Setiap organ dalam sistem reproduksi memiliki fungsi yang spesifik yang tidak dapat digantikan. Testis berperan dalam pembentukan sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi mematangkan sperma. Vas deferens bertugas mengangkut sperma, sedangkan vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar Cooper secara bersama-sama menghasilkan cairan semen yang menjaga ketahanan hidup sperma. Penis dan uretra berperan dalam ejakulasi, sementara skrotum memastikan testis berada pada suhu yang ideal. Akhirnya seluruh alur reproduksi laki-laki dapat dirangkum sebagai perjalanan sperma yang dimulai dari tubulus seminiferus menuju rete testis, ductuli efferentes, epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, uretra, dan keluar melalui penis. Setiap tahap perjalanan ini mencerminkan keajaiban koordinasi biologis antara struktur anatomi dan fisiologi manusia. Nah, jadi teman-teman, tanpa kerjasama harmonis dari seluruh organ ini atau dari organ reproduksi laki-laki, proses reproduksi tidak mungkin berjalan dengan efektif atau berjalan dengan baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi laki-laki
Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.